Jurnal-jurnal bereputasi, aktif sebagai profesional training, serta merupakan anggota dari berbagai organisasi profesional tingkat internasional. Baik, kepada yang terhormat Profesor Dr. Hajah Ana Permanasari MSI, dipersilahkan untuk menyampaikan materinya selama 40 menit, Prof. Ya, baik, terima kasih Bu Nita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya nih bagian sesi terakhir ya. Kalau tadi 2 sesi pertama itu Prof Yuli, kemudian Prof Beni berbicara tentang bagaimana kita memosisikan anak didik kita, para guru, para mahasiswa, ya, siswa dalam kaitannya dengan reformasi pendidikan, begitu ya. Sekarang saya kebagian tugasnya itu dari Ketua Panitia untuk menyampaikan sedikit mengenai bagaimana para manajer pendidikan itu sendiri, ya. Jadi sekarang ini mungkin ini ini yang tepat, ya, sesi yang tepat untuk para manajer pendidikan. Namun demikian, karena saya ini bukan orang manajemen pendidikan, Ibu dan Bapak, ya. Saya ini hanya praktisi pendidikan sebenarnya. Ya, tapi mungkin sedikit banyak saya mengamati para pelaku manajer pendidikan, kemudian saya juga menjadi bagian dari itu, ya, banyak tahun terakhir. Saya punya beberapa insight, ya. Jadi jangan bertanya tentang teori sama saya karena saya ini memang bukan orang teori manajemen pendidikan. Jadi barangkali apa yang akan saya sampaikan ini hanya sekedar best practices saja atau bad practices saja, ya, yang terjadi, ya, dalam dunia pendidikan yang kita cintai. Nah, judulnya yang diminta oleh panitia itu seperti begini nih, manajemen dan kepemimpinan untuk pendidikan berkelanjutan. Nah, karena saya ini orang yang bergerak di dalam education for sustainable development, maka saya fokus ke kata kuncinya dulu dalam judul ini, yaitu pendidikan berkelanjutan. Ya, dari mana pendidikan berkelanjutan ini dimulai konsepnya, ya, kita bisa lihat dari sini. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan, ya, dalam keynotes-nya bahwa pendidikan kita ini pada akhirnya harus masuk ke sini, ya, harus memastikan bahwa pendidikan kita ini, ya, mengikuti apa yang diinginkan oleh dunia, ya, terkait dengan kualitas pendidikan. Ya, jadi ini merupakan bagian yang tidak terelakkan dan ini merupakan bagian untuk mengantisipasi dampak negatif dari revolusi industri 4.0, ya. Jadi oleh karena itulah maka PBB kemudian menetapkan salah satu tujuan pengembangan berkelanjutan itu ada pada nomor 4, yaitu kualitas pendidikan. Nah, kualitas pendidikan ini kemudian, ya, dibuatkan resepnya, ya, dibuatkan formulasinya oleh PBB melalui UNESCO dengan prinsip atau dengan framework education for sustainable development. Ya, jadi secara singkat saya ceritakan dulu ini bahwa education for sustainable development ini, ya, mengacu pada 3 pilar utama, yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial. Ya, nah, lingkungan, ekonomi, dan sosial. Lingkungan, ekonomi, dan sosial ini kemudian ketiga-tiganya saling bertautan, ya, dan pada akhirnya akan menghasilkan satu konsep sustainable. Ya, jadi akan menghasilkan dunia yang punya keberlanjutan, ya, penghuni dunia yang memiliki prinsip berkelanjutan, ya. Nah, environment itu, ya, berbicara tentang keseimbangan beberapa sistem we have, water, energy, health, agriculture, and biodiversity. Ya, kemudian sosial itu berhubungan dengan harmoni, selaras, empathy, keadilan sosial, ras, gender, diversity, culture, dan kultur budaya. Kemudian yang terkait dengan ekonomi, ya, ini terkait dengan kesejahteraan, ya, kesetaraan hak, keseimbangan produksi dan konsumsi. Nah, inilah yang menjadi pilar dari pendidikan berkelanjutan. Ya. Nah,
harapannya ya dengan pilar, ini maka ya, dihasilkan insan-insan atau manusia-manusia di dunia ini yang memiliki 3 sifat utama dulu, yaitu yang kita sebut sebagai bearable, tangguh, ya. Kemudian viable, viable itu apa? Layak, gitu ya. Dan equitable, equitable itu keadilan, kesetaraan. Ya, jadi, eee, memang, pada akhirnya tujuan-tujuan yang lain yang ada 17 ini ya, dapat dicapai apabila pendidikan memegang peranan. Jadi oleh karena itu, bagi kita orang pendidik ya, nomor 4 itu merupakan yang paling penting di atas segala-galanya. Tanpa pendidikan ya, kita tidak mampu ya mengelola kemiskinan, kita tidak mampu mengatasi zero hunger, kita tidak mampu mengatasi, perubahan iklim yang begitu luar biasa di dunia ini. Ya, jadi melalui pendidikan, maka semuanya ya dari 1 sampai 17 itu dapat diatasi dengan baik, ya. Nah, itulah, apa namanya, inti dari Education for Sustainable Development. Ya, jadi intinya Ibu dan Bapak, dengan Education for Sustainable Development ini akan terbangun kapasitas komunitas bangsa yang mampu membangun, mengembangkan, dan mengimplementasikan rencana kegiatan yang mengarah kepada sustainable development. Nah, orang-orang yang seperti begini ini yang kita sebut sebagai orang-orang yang memiliki karakteristik bearable, tangguh, ya, memiliki ketahanan. Kemudian yang kedua, melalui ESD ya akan dihasilkan manusia yang sadar tentang individual responsibility. Ya, menghargai hak-hak orang lain, menghargai alam, ya, kemudian memilih keputusan yang bertanggung jawab dan mampu menimbang semua itu dalam tindakan nyata. Itulah yang disebut equitable, ya, kesetaraan. Dan yang terakhir, ya, ini yang sebenarnya yang paling penting, tumbuh komitmen untuk menciptakan dunia yang lebih aman dan nyaman, baik untuk sekarang maupun yang akan datang. Itulah yang kita sebut viable. Jadi kita memang berharap generasi kita ke depan sekarang itu hidup di dunia yang nyaman, ya, yang layak, itu ya. Nah, itulah konsep dari Education for Sustainable Development. Nah, lalu apa hubungannya dengan manajemen pendidikan berkelanjutan? Ya, kita harus pastikan ya, tata kelola pendidikan juga ya menjaga kualitas dan daya tahan pendidikan itu untuk masa depan kita. Ya, berarti ya manajemen yang kita apa namanya, kita laksanakan itu harus juga menunjukkan ketahanan, ketangguhan. Harus juga menunjukkan kelayakan dan harus juga menunjukkan kesetaraan atau keadilan. Ya, jadi mengikuti. Jadi kalau produknya harus seperti begitu, maka kita juga sebagai pelaku yang di atasnya, ya, jadi bukan pelaku pendidikan yang langsung di lapangan, tetapi kita ini adalah manajer-manajer dalam dunia pendidikan, maka kita juga punya ya kewajiban untuk memastikan bahwa kita memiliki ketahanan. Kita layak menjadi seorang manajer pendidikan dan kita memiliki sifat keadilan dalam mengelola dunia pendidikan ini. Ya, nah, jadi inilah bagaimana kaitannya antara education for sustainable development ya dengan sistem tata kelola di dalam pendidikan. Ya, nah jadi saya kira ini Ibu dan Bapak sudah tahu semuanya ini, ya karena Ibu dan Bapak ini semuanya teman-teman manajemen pendidikan. Ya, saya hanya mengingatkan saja bahwa kepemimpinan dalam konteks pendidikan itu ya punya peran setidaknya 4 peran. Yang pertama adalah mengarahkan, directing, ya. Kemudian bagaimana cara kita mengarahkan seseorang untuk menuju, apa namanya, menuju level yang lebih baik, ya. Bagaimana cara kita mengarahkan para pengawas, bagaimana cara kita mengarahkan para guru, ya, untuk melaksanakan proses pendidikan sehingga sesuai dengan tadi tujuannya, ya, yang disebutkan oleh, Prof. Yuli, bagus sekali itu yang terkait dengan deep learning. Ya, kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk mempengaruhi.
ya, yang mempengaruhi. Seorang manajer harus mampu mempengaruhi eh, anak buah di bawahnya, ya. Yang ketiga adalah memerintahkan. Memerintahkan itu kesannya agak-agak tidak demokratis ya, memerintahkan. Tapi sebenarnya ini commander. Commander. Commander itu apa ya? Nge-lead gitu ya. Apa namanya? Memimpin. Dan yang terakhir adalah seorang pemimpin di dalam dunia pendidikan itu harus mampu menjadi motivator yang handal, ya, membangun motivasi pada anak buahnya, kepada guru, kepada apa namanya, tenaga-tenaga kependidikan di bawahnya, ya, kita harus mampu memotivasinya. Dan tentu saja, ya, apa namanya, kepemimpinan seperti begini nih memerlukan lingkungan yang sangat kondusif, ya, lingkungan yang kondusif. Ya, nah, lingkungan yang kondusif itu yang seperti apa, Ibu dan Bapak? Saya kira Ibu dan Bapak tahu sendiri ya, lingkungan yang kondusif itu. Ya, saya ada satu bad practice nih ya, satu bad practice yang saya cuplik dari tulisan-tulisan ini teman-teman saya yang orang ahli pendidikan ya. Ini salah satunya ini. Nah, ini adalah salah satu karakteristik yang ditunjukkan oleh seorang pemimpin. Ya, jadi dikatakan, Anda nggak becus deh jadi pengawas. Ya, Anda tidak layak jadi kepala dinas. Anda tidak pantas menjadi guru. Anda bayar berapa sih untuk menjadi kepala sekolah? Ini kan apa namanya ya? Ucapan-ucapan atau ujaran-ujaran seorang manajer pendidikan yang sangat apa ya? Yang sangat arogan kalau menurut saya. Ya, arogan. Nah, ada yang lebih lebih lembut lagi sebenarnya, nyelekit ya. Jadi lembut tetapi nyelekit. Misalnya saja, sebenarnya ibu atau bapak nih nggak cocok ya jadi kepala dinas. Cocoknya itu jadi kepala pasar gitu ya. Nah gitu. Ya, kadang-kadang gitu ya. Itu kan sebenarnya lembut tapi itu nyelkit banget begitu ya. Nah, itu beberapa ujaran-ujaran yang sering kali saya dengar gitu ya. Kemudian yang sering kali saya baca juga di medsos ya bagaimana perlakuan-perlakuan para pemimpin dalam dunia pendidikan ini kepada apa yang menjadi bawahannya, ya. Nah, ini apakah apa namanya bentuk-bentuk apa namanya atau cara-cara seperti begini ini menunjukkan seorang pemimpin, ya, apalagi dalam dunia pendidikan, ya. Apakah ini dapat dikatakan ini pemimpin yang berani itu kayak gini gitu, ya. Nah, jadi kalau menurut saya sih bukan representasi keberanian, ya. Pemimpin yang memiliki karakteristik seperti yang tadi itu ya adalah pemimpin yang gagal dalam mengendalikan diri. Wah, ini kemampuan mengendalikan diri, ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, ya, pemimpin yang seperti tadi itu pemimpin yang tidak punya kemampuan berkomunikasi. Ya, sekaligus juga yang tidak beretika kalau menurut saya ya. Jadi tidak beretika banget ya pemimpin yang seperti begitu itu. Ya. Kemudian, nah ini satu lagi nih, ini merupakan menurut saya ini merupakan cerminan karakteristik karakteristik kepemimpinan yang rapuh dalam menghadapi perbedaan. Nah, kalau pemimpin ini seperti begini, maka pemimpin itu sesuai dengan prinsip education for sustainable development, ya. Berarti ini pemimpin yang tidak bearable, ya. Jadi ini pemimpin yang seperti begini ini pemimpin yang tidak tanggap, yang tidak tahan banting, ya, yang tidak memiliki ketahanan. Nah, apa namanya, nah pemimpin yang seperti begini nih yang tidak disukai ya, yang kurang disukai karena pemimpin yang seperti begini nih ya, biasanya, terjadi pada kalau sekarang sih bukan hanya, dari pemimpin senior, yang junior itu kadang-kadang juga menunjukkan, ya cara kepemimpinan yang seperti begini ya, yang arogan seperti begini, ya. Nah, eee saya mengutip dari tulisannya Dr. Sufrin Hanan ya di dalam apa namanya tajuk Millenia News tahun 2025 yang terbaru ya bahwa
ciri pemimpin dengan ciri-ciri seperti begitu itu ya, eee, memiliki satu kepribadian yang dikenal sebagai, eee, dark personality. Ya, jadi dark personality itu apa sih? Gitu ya. Dark personality itu ya dicirikan oleh 3 hal, narsisme, machiavellianisme, dan psikopatisme. 3 ya. Narsisme itu yang seperti apa? Ya, narsisme itu yang, apa ya, orang yang ingin, pengagungan diri, yang menginginkan selalu diagung-agungkan. Ya, dipuji-puji, ya. Nah, itulah, bentuk narsisme kepemimpinan, ya. Berikutnya Machiavellianisme itu cirinya itu ya, dia pandai memanipulasi demi keuntungan pribadi, ya, memanipulasi apa saja, ya, pokoknya dia pandai memanipulasi demi keuntungan pribadi. Itulah yang kita sebut sebagai Machiavellianisme. Ya, dan yang terakhir ini yang kita sebut sebagai psikopatisme, ya. Psikopatisme itu, ah, ya kebalikannya dari empati, ya ya. Jadi pemimpin yang tidak memiliki empati itu, dominansinya itu adalah di psikopatisme. Jadi secara keseluruhan, orang yang punya dark trait personality itu ya, menunjukkan ciri-ciri seperti begini katanya, Ibu dan Bapak ya. Yang pertama, memperlakukan orang lain sebagai alat, bukan sebagai sesama manusia, ya. Kemudian, dalam kaitannya dengan organisasi tentu saja ya, mereka kebiasaannya itu menumbuhkan budaya saling curiga, ya. Dibangunlah kondisi atau lingkungan agar ya, satu orang dengan orang lain ini selalu suudzon, ya, selalu bersuudzon ria. Oh, si anu mah itu kayak gitu ya, gini. Nah, ini si anu, gitu. Jadi mereka itu ya ditumbuhkan dalam budaya saling curiga sehingga kehidupan di dalam lingkungan, apa namanya, lingkungan organisasi itu menjadi tidak nyaman lagi, ya. Nah, itulah salah satu ciri dari dark trait personality, ya. Dalam lingkup negara, kata Pak Sufrin itu ya, mereka menciptakan kebijakan yang didorong oleh emosi, bukan kebijaksanaan. Emosi yang dibawa. Nah, biasanya kalau urusan yang emosi ini ya, ini yang dark trait personality itu, oleh karena itu seringkali ditemukan pada, para pemimpin yang akan menyelesaikan tugas, jadi purna bakti, ya. Itu yang kita sebut sebagai post power syndrome. Ya, jadi post power syndrome itu kan kebanyakannya kan senangnya marah-marah gitu ya, nggak jelas tuh marah-marahnya itu. Marah-marah, sedikit saja berbuat salah langsung dimarahinnya, luar biasa gitu ya. Nah itu yang kita sebut sebagai post power syndrome ya. Nah itu yang kita harus hindari ya. Eee, Kemudian yang kedua yang berikutnya adalah yang tadi itu sebenarnya ya, menumbuhkan budaya saling curiga itu sebenarnya dia sedang menciptakan atmosfer penuh tekanan, ya. Dan kalau kita hidup dalam tekanan, ya, nih bisa jadi membunuh kreativitas. Tapi ada orang yang mengatakan bahwa kita ini kalau hidup penuh tekanan, kreativitas kita muncul. Ada orang yang seperti begitu. Ya, kalau kepepet, oh kreatif kita jadi muncul, ada loh, ya. Nah, tapi kalau orang yang tidak hidup dalam tekanan jadi mungkin yang maksudnya ini tekanannya jangan full power gitu ya. Jadi kalau tekanannya sangat full power, maka ini akan membuat orang menjadi apa ya, mmm, males jadinya ininya ya, males bekerja, jadi kreativitas juga mandek gitu ya, dan tim kerja itu akan menjadi kehilangan semangat kerja, ya. Kalau
diciptakan penuh tekanan. Tapi kalau saya lihat-lihat ya, di drama-drama Korea, karena saya nih penyuka drama Korea ya, saya lihat ya itu yang namanya di ini ya, di kantor-kantor gitu, waduh orang-orang itu ya ditekannya tuh luar biasa ya oleh ininya, tapi mereka jadi kreatif. Tapi itu kan di drama ya, bukan di kenyataan yang sesungguhnya. Kenyataan yang sesungguhnya membuktikan bahwa di negara-negara seperti Korea, Jepang dengan tensi pekerjaan yang luar biasa tinggi, dengan apa namanya tensi apa itu output yang dimintanya itu luar biasa, itu kan menyebabkan orang-orang frustasi. Ya, banyak yang bunuh diri. Banyak yang tidak mau sekolah karena tidak mau bekerja, gitu. Akhirnya mereka bunuh diri. Kan itu, tingkat bunuh diri anak-anak dan, karyawan itu juga bunuh diri, ya. Kenapa kalau kalau kita jalan-jalan ke Korea gitu ya atau ke, Jepang ya, itu kalau malam-malam itu suka banyak yang mabok ya, itu karena kan mereka itu di, kantor-kantornya ya, di tempat kerjanya itu mereka mendapatkan tekanan-tekanan yang luar biasa sehingga kata mereka, minum alkohol itu, membuat, pikirannya menjadi rilis kembali, sehingga besok paginya katanya mereka bisa segar kembali bekerja dan menghadapi tekanan-tekanan berikutnya, gitu ya. Nah itu, ah, Ibu dan Bapak, ya jadi hal-hal yang seperti tadi saya sampaikan itu merupakan penyebab utama runtuhnya etika dalam organisasi, ya. Ibu dan Bapak kan kita tahu, apa namanya, eee, budaya kita ini tidak seperti begitu, belum seperti begitu, ya. Jadi budaya kita itu tidak cocok dengan hal-hal yang seperti begitu, ya. Nah, itu di dalam dunia industri itu kayak gitu sekarang ini. Karena itulah ya, jadi revolusi industri itu ya bisa menyebabkan orang menjadi, apa ya, menjadi bergerak membabi buta, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, tidak melihat bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Ya, itulah revolusi industri 4.0 dampaknya. Nah, oleh karena itu, kemudian revolusi 4.0 itu, ya, meskipun itu munculnya itu dari negara-negara barat, dari negara-negara maju seperti Korea dan Jepang, akhirnya mereka juga sadar bahwa ya, sebanyak-banyaknya untung yang dihasilkan ya dari proses industri itu tidak boleh membuat masyarakat menjadi tidak nyaman. Maka muncullah konsep Society 5.0. Jadi, konsep Society 5.0 itu sebenarnya adalah antisipasi untuk mengatasi apa namanya dampak negatif dari revolusi industri 4.0 ya, dan itu diinisiasi oleh Jepang dan Korea karena mereka merasakan betul dampaknya, ya, itu merasakan betul dampaknya. Nah, Indonesia sebenarnya ya belum belum merasakan dampak itu ya, karena kita masih ada di tengah jalan nih, ya kita ini masih ada di persimpangan bukan tengah jalan lagi barangkali, ya. Nah, baik, jadi inilah yang kita sebut sebagai dark triad personality, ya. Lalu bagaimana kalau begitu leadership dalam konteks pendidikan kependidikan berkelanjutan itu harusnya seperti apa, ya? Baik, kita lihat ya. Jadi intinya dari apa yang tadi saya sampaikan ya, eee, konsep leadership dalam konteks pendidikan berkelanjutan itu harus mengkarakterisasikan beberapa hal. Yang pertama, kemampuan mempengaruhi, ya tadi itu, kemampuan mengarahkan, kemampuan menginstruksikan, dan kemampuan memotivasi. Ya, itu satu, yang pertama. Kemudian, ya, seorang pemimpin kependidikan, ya, yang mengikuti keberlanjutan, ya, mengarah pada keberlanjutan, itu harus memiliki 3 karakteristik yang tadi, bearable, viable, dan equitable, ya. Tangguh, ya, adil, ya, memiliki keinginan untuk membangun kesetaraan, ya, dan keinginan untuk membangun kesejahteraan, kenyamanan, viable, ya. Itu 3 karakteristik yang pokok. Berikutnya ya, seorang leaders itu harus mampu menguasai Mhm. kebijakan dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan ya. Jadi orang yang tiba-tiba masuk ke dalam dunia pendidikan, misalnya saja ya, yang saya ini kan saya contohkan ya. Ini dari
apa namanya, kepala dinas dari tadinya kepala dinas pasar, kemudian menjadi kepala dinas pendidikan gitu ya. Ya, nah itu, dia bagus dalam hal yang lain, kecuali dia tidak menguasai kebijakan dalam dunia pendidikan. Itu kelemahannya. Kalau kan dulu itu ada ya di Indonesia itu rolling seperti begitu. Ya, saya pernah menghadapi ya itu kepala dinas yang tadinya dari menteri pasar, apa namanya kepala pasar tuh, ya kepala dinas pasar. Ada dari kepala dinas yang lain masuk ke pendidikan. Nah, kalau yang lain memangga silakan ya diganti-ganti seperti begitu. Tapi kalau kepala dinas pendidikan itu bagusnya orang yang paham pendidikan, itu yang diperlukan. Ya, Hmm. jadi makanya dunia pendidikan kita ini carut marut karena dipimpin oleh orang yang tidak paham terhadap dunia pendidikan itu sendiri. Ya, siapa sih yang merusak? Ya kita sendiri yang merusak itu. Ya, jadi mana bisa dia itu orang yang tidak paham pendidikan kemudian dia masuk ke situ. Wih, sama aja lah katanya kalau ini makan manajemen-manajemen juga. Ya memang, ya kalau dari prinsip manajemen itu boleh, tetapi ya dia harus paham juga bagaimana kebijakan dalam dunia pendidikan sehingga tidak menjadi salah kaprah seperti yang selama ini kita hadapi di Indonesia. Ibu dan Bapak kalau di ini, di apa namanya, di luar kota ya, jadi di yang nun jauh di sana ya, ini lebih parah daripada yang kita hadapi. Nah, kalau di Jawa Barat ini kelihatannya tidak terlalu vulgar seperti begitu ya di Jawa Barat itu. Yang saya temukan. Dulu aja saya temukan tahun berapa ya? Saya menjadi apa ya itu ketua POMG, Persatuan Orang Tua Murid dan Guru di SD, di suatu SD. Ya. Nah, itu menghadapi kepala dinas yang tadinya itu menteri apa kepala dinas pasar. Aduh, susah diajak ngobrol pendidikan itu nggak nyambung-nyambung gitu Bu. Ya karena mereka nggak tahu kebijakan pendidikannya. Akhirnya dikasihin ke kasih pendidikan. Saya bilang kasih itu bukan decision maker. Jadi kan itu kepala dinas yang harus itu ya, yang harus. Ya, jadi harus paham dia itu. Kalaupun dia misalnya jadi kepala dinas pasar, ya tuh belajar dulu tentang kebijakan dunia pendidikan. Akhirnya tuh diprotes terus sama sama kita ya, sama ya memang kebetulan saya itu masuk dalam grup apa namanya, ada yang dari apa namanya, advokat, ya orang tuanya itu, orang tua siswa nih, ada advokat, ada pengusaha, ada yang dari ITB dosen banyak, dari Unpad dosen banyak. Saya waktu itu kan masih di UPI, saya dosen UPI juga. Jadi kita ini berusaha untuk menginikan gitu ya, mengarahkan dan akhirnya kita memberikan rekomendasi lah ke pimpinan yang lebih atasnya sehingga kepala dinasnya itu berganti. Ya, jadi ibu dan bapak ini yang dari lulusan manajemen pendidikan ini yang nantinya itu layak menjadi kepala dinas. Ya, jangan mau tuh diganti dengan dari yang entah berantah itu ya. Jadi ibu dan bapak harus punya variable, punya viable dan punya equitable agar bisa menjadi pemimpin-pemimpin dalam dunia pendidikan yang tangguh. Ya. Nah, berikutnya seorang pemimpin dalam dunia kepemimpinan itu harus memulai proses kepemimpinan itu dari akal sehat. Harus memiliki integrasi hati dan harus memiliki kepekaan etika. Jangan lupa ya, kita ini pendidikan ini tujuan akhirnya adalah karakter. Siapa yang berkarakter itu? Siswa, ya. Nah, kalau siswa berkarakter, guru juga harus berkarakter. Kalau guru harus berkarakter, maka pimpinan lembaga pendidikannya juga harus berkarakter. Ya, jangan terlibat dalam isu-isu negatif seperti korupsi, kolusi, nepotisme. Itu kan etika itu, ya. Tapi kita tuh agak prihatin juga ya. Jadi dunia pendidikan kita juga masih terkontaminasi dengan hal-hal yang bertolak belakang dengan etika. Ya, etika yang terlihat ini, apa namanya, oleh mata gitu ya, terlihat sekali oleh mata ya, korupsi, ya, kepala dinas, korupsi, aduh ini memalukan kayak gitu ya. Aduh, nanti diikuti oleh guru, korupsi waktu, ya, waktu. Jadi ngajar harusnya jam 7, datangnya jam 7.30, ya.
korupsi oleh anak-anak, ya, anak-anak nggak mau ini. Jadi nanti makan di kantin lebih lama daripada ini. Nah, mereka telat sekolah, ya, telat datang ke sekolah dan sebagainya. Itu ya, jadi itu selalu kalau ini ada nurturan efeknya yang nantinya itu imbasnya langsung kepada anak-anak didik kita, ya. Nah, kemudian ya, seorang pimpinan itu harus memiliki kemampuan transformatif. Tadi sampaikan oleh Pak Dekan ya. Jadi transformative leadership itu memang harus seperti begitu. Zaman sekarang tidak boleh ya berpikir eh, kan dulu juga seperti begitu, sekarang kenapa nggak bisa gitu ya. Jangan begitu, kita harus berpikir dari sini from now on. Jadi ke depan, ya ke depan, bukan melihat. Jadi di belakang itu ya hanya dilihat saja apa kelemahannya, lalu kita ini kan dengan ya kita antisipasi dengan apa namanya berbagai terobosan-terobosan ke depan yang lebih baik. Ya, jangan selalu melihat ke belakang. Ke belakang pasti prosesnya harusnya ya proses kepemimpinan pendidikan itu ya makin ke sini makin bagus. Ya, jadi jangan sampai kita selalu apa namanya terjebak oleh bagaimana yang dulu. Ya, kalau dulu seperti begitu, memang zamannya kayak gitu ya. Sekarang nggak bisa lagi. Jadi harus transformatif. Termasuk di dalamnya itu transformatif dalam mengakomodasi semua perkembangan global, semua perkembangan iptek, semua perkembangan teknologi informasi tadi. Ya, jangan mengatakan bahwa misalnya anak-anak SMA sekarang nggak boleh bawa HP ke sekolah. Nah, itu yang kayak gitu-gitu itu ya artinya kita tidak bertransformasi. Ya, bagaimana caranya supaya HP itu digunakan oleh anak-anak? Pakailah IT untuk pembelajaran. Jadi anak-anak tidak pakai HP untuk hal-hal yang lain. Ya, nah yang seperti begitu. Sekarang ini banyak guru-guru SD yang sudah membuat multimedia, multimedia, Ibu dan Bapak ya. Multimedianya itu yang bisa handy, yang bisa masuk ke HP. Tetapi anak-anak kan nggak boleh bawa HP. Nah, kumaha kalau gitu? Ah, jadi itu berarti ada hambatan. Nah, dia harus dipikirkan bagaimana caranya kita mengantisipasi perkembangan-perkembangan yang luar biasa, terutama yang terkait dengan perkembangan teknologi informasi ya. Jadi jangan sampai teknologi informasi jadi menghambat kepada kita, ya. Dan yang terakhir, Ibu dan Bapak, kita harus pastikan ya karena kita ini hidup di apa namanya di daerah yang penuh dengan akar apa namanya akal budaya, ya kearifan budaya. Maka kedepankan prinsip kearifan lokal. Saya yakin yang namanya kearifan lokal itu bagus. Tidak ada yang kearifan lokalnya nggak bagus kalau menurut saya ya. Dari Sabang sampai Merauke, kearifan lokal itu luar biasa bagusnya. Nah, kenapa tidak kita gunakan kearifan lokal itu ya untuk diterapkan di dalam apa namanya mengelola pendidikan. Nah, Ibu dan Bapak ini satu renungan ya, satu tulisan yang dari Pak Sufrin juga ini ya. Saya kutip aja karena saya ingin sampaikan kepada Ibu dan Bapak karena ini bagus ya kutipan Pak Sufrin itu. Yang pertama, sudah waktunya kita berhenti menyamakan arogansi dengan gaya kepemimpinan. Jadi, arogansi no ya untuk leadership style ya. Kemudian yang kedua, sudah saatnya kita mulai menghormati kerendahan hati sebagai kekuatan sejati. Insya Allah, bukan rendah hati itu bukan rendah diri. Tidak boleh rendah diri. Rendah hati itu humble, ya humble ya menerima apa yang disarankan oleh anak buah ya kemudian menjawab memberikan argumentasi dengan cara yang baik itu rendah hati ya tidak terlalu mengagung-agungkan diri seperti tadi yang disebutkan di depan itu rendah hati dan rendah hati ini merupakan kekuatan utama di dalam leadership ya. Nah, satu lagi, dunia pendidikan tidak butuh pemimpin yang paling nyaring. Paling nyaring itu NATO. Singkatan dari apa NATO? Ibu dan Bapak? No No action, action, talk talk only. only. Ya, oh, itu Ya. paling nyaring tuh pemimpin itu ya. Sebegini-begini, Baridianya juga nggak ngerti apa itu ya. Tapi kita membutuhkan pemimpin yang paling bijak. Ya, ini quotes yang bagus dari Pak Sufrin ya, sehingga saya munculkan di sini nih. Bagus sekali Ibu dan Bapak ya. Nah, Ibu dan Bapak nanti yang dari manajemen pendidikan itu tentu pada waktunya akan menjadi seorang leader dalam dunia pendidikan. Ingatlah quotes ini.
baik, baik, ya. Hmm. Ibu dan Bapak tahu nggak moto Universitas Pakuan? Nih, ini kearifan lokal yang harus kita bangun, ya. Silih asih, silih asah, dan silih asuh serta silih mewangikan. Ini yang teman-teman yang dari luar ini ya, luar Jawa Barat mungkin nggak tahu ya ini. Ya, ininya artinya apa? Tapi kurang lebih kan ada asih, ada asah, ada asuh. Saya kira wangi. Nah, ada kata-kata kuncinya itu. Saya kira Ibu dan Bapak bisa prediksi apa ininya. Jadi ya, pendidikan ini, proses pendidikan ini, ya, dimanapun levelnya, apabila kita mulai dengan saling menyayangi, berikan rasa sayang itu, ya, kemudian baru anak-anak atau kita ini bisa belajar, ya, dan bisa berkolaborasi, sehingga pada akhirnya kita bisa saling mewangikan. Ya, inilah prinsip kearifan lokal di Jawa Barat. Ya, silih asih, silih asah dan silih asuh serta silih mewangikan. Silih mewangikan itu ya contohnya itu hebat tuh apa namanya misalnya Prof Rais tuh gini. Jadi kalau misalnya mau tahu tentang pendidikan apa manajemen pendidikan, tanya saja guru besar di kita ini ada Prof Rais, ada Prof Nuning, ada Prof Heni, itu guru besar dunia apa manajemen pendidikan. Ya, tanya saja kepada mereka. Nah, itu. Jadi artinya kita selalu memberikan referensi kepada orang lain tentang apa nih prestasi-prestasi teman-teman kita. Ya, sehingga semuanya menjadi saling mewangikan. Ya, saling mewangikan ini menguntungkan untuk kita semua. Ya, Ibu dan Bapak, ini diingat juga silih asih, silih asah, silih asuh dan silih mewangikan. Ini konsep atau moto Universitas Papua. Ya, kearifan lokal Jawa Barat. Nah, ini satu lagi ya yang ingin saya sampaikan. Apa yang diucapkan seorang pemimpin bukan sekedar pantulan pikiran Ibu dan Bapak, tetapi juga cerminan hati dan nilai-nilai yang ia. Jadi benar-benar pimpinan itu ya, kalau berbicara itu jangan asal ya, jangan asal ngasal, pikirkan ya, apakah itu merupakan hal-hal yang apa sejalan dengan hati kita, sejalan dengan nilai-nilai yang kita anut, ya, baru kita sampaikan kepada mereka, ya. Jadi jangan apa namanya mengucapkan sekedar kata-kata yang hanya ya itu ya apa namanya ucapan yang di bibir saja, ya. Karena apa? Karena pantulan apa ucapan seorang pemimpin itu adalah cerminan hati. Jadi kalau pemimpin mengatakan hal yang jelek, ya itu cerminan hati, nilai-nilai yang ia anut. Ya, jadi jadilah seorang pemimpin yang bijak dalam berucap, dalam berujar. Ini intinya, ya. Nah, saya mengutip juga dari ini Goldman, ya Goldman itu apa namanya penulis buku Primal Leadership tahun 2022. Ya, dia berbicara tentang Six Leadership Style, ya. Dia mengatakan bahwa pemimpin yang gagal mengelola dirinya, maka dia akan gagal mengelola orang lain. Ini luar biasa. Ini quotes yang bagus. Ya, jadi kalau mau jadi pemimpin, ya, coba ingat, lihat dulu diri sendiri. Saya mampu nggak ya? Saya sudah mampu nggak mengelola diri sendiri, gitu ya. Nah, baru kita akan mampu mengelola orang lain apabila sudah mampu. Mengelola diri sendiri itu kayak apa? Itu apa? Menjaga ucap, menjaga tingkah, menjaga apa? Tingkah, menjaga pola perilaku. Ya, tuh. Jadi itu pemimpin yang mampu mengelola dirinya. Maka kalau dia mampu menjaga ucap, menjaga perilaku, ya, maka dia akan juga bisa mengelola orang lain. Demikian barangkali Ibu dan Bapak materi saya ya. Ini materi yang sangat ringan ya. Maka sekali lagi menjadi pemimpin dalam dunia pendidikan yang ideal itu mulai dari akal sehat, ya, gunakan integritas hati. Mulai dari hati diakhiri dengan aksi. Jangan lupa, jangan jangan hati aja, jangan kasihan, kasihan. Bukan itu ya yang hati itu. Jangan kasihan ya dia kalau ini ya udahlah biarin. Bukan seperti begitu, ya. Ah itu. Nah, kasih itu integritas hati. Kemudian yang terakhir, kepekaan etika dengan mengedepankan prinsip kearifan lokal. Inilah yang membedakan Indonesia kita dengan dunia yang lain. Ya, prinsip kearifan lokal harus kita gunakan.
Ya, demikian barangkali Ibu dan Bapak. Untuk menutupnya, mari kita berpantun. Ya, ketemu adik di ruang utama, senyum manis menyapa mesra. Mari membangun pendidikan bersama dengan tulus dan integritas mulia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ana atas paparan yang luar biasa, leadership dalam konteks pendidikan berkelanjutan. Baik Bapak Ibu peserta yang kami hormati, selanjutnya kita masuk pada sesi pemberian tanggapan yang akan disampaikan oleh Bapak Sastra Wijaya MPD. Panitia mohon dibantu untuk menayangkan CV-nya. Ya. Bapak Sastra Wijaya MPD, saat ini beliau merupakan Dekan FKIV Universitas Prima Gaha Serang, menyelesaikan pendidikan magister di Universitas Negeri Jakarta, dan saat ini beliau sedang melanjutkan studi program doktor di universitas yang sama, yakni Universitas Negeri Jakarta. Beliau juga aktif di berbagai organisasi. Kepada yang terhormat, Bapak Sastra Wijaya MPD, kami persilahkan untuk memberikan tanggapan selama 10 menit. Baik, terima kasih Ibu Rita selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber. Sebelumnya suara saya jelas ya Bu ya? Sudah Ya, jelas Pak Sastra? Sudah jelas ya. Izinkan pertama saya ingin mengapresiasi materi yang sudah disampaikan oleh Prof. Ana, luar biasa, jadi refleksi mudah-mudahan untuk kita semua, terutama bagi generasi muda, terkadang memang memiliki ketidakstabilan emosi ya Prof ya, utama dalam dunia pendidikan begitu. Karena memang kadang semangat yang tinggi tidak dibarengi dengan tadi kebijaksanaan yang tepat ya Prof. Nah, kita alhamdulillah mendapatkan masukan yang luar biasa dari Prof Ana. Kalau saya boleh mengibaratkan dari materi pertama sampai dengan terakhir, Prof Beni, Prof Yuli itu bicara terkait dengan akselerasi ya Prof, kecepatan gitu ya, gigi satu ke gigi dua kan begitu ya. Bagaimana sebuah, kalau ibarat mobil gitu, mobil tuh bisa cepat sampai tujuan gitu. Tapi yang saya tangkap dari Prof Ana ya kecepatan itu penting, tapi keselamatan yang lebih penting. Jadi Prof Ana mengingatkan kita tentang bagaimana kita bisa menginjak pedal rem dan melihat spion di kiri dan kanan begitu. Jadi transformasi, akselerasi, kemudian kemajuan digital yang begitu cepat tidak lantas membuat kita tergesa-gesa gitu ya Prof ya, untuk bisa apa ya, mencapai tujuan nasional kita, utamanya yang berpusat kepada peserta didik tadi. Tapi dibarengi dengan nilai-nilai kepemimpinan yang memang harus sesuai dengan kultur ya Prof ya, yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara begitu. Saya kira seperti itu yang tercermin di Tuturi Handayani tersebut. Ini yang saya tangkap nih Prof, karena di awal saya lihat, oh kayaknya emang tertinggal nih, harus tancap gas gitu ya. Tapi di akhir Prof mengingatkan kita bahwa karakter kepemimpinan penting dalam proses pendidikan ya Prof ya. Saya masuk ke materi, izinkan Prof ya. Tadi juga disampaikan oleh Prof bahwa nilai-nilai kepemimpinan di kita itu memang dipengaruhi oleh tiga hal ya Prof. Yang pertama yang tadi saya tangkap adalah budaya, kemudian lingkungan sosial, dan yang terakhir adalah kebijakan ya Prof. Dalam hal ini pemegang politik ya di kita ya. Kalau saya decision di maker. daerah Prof, ya, ya. Izinkan saya Prof, saya di Banten Prof. Saya di Ya, daerah, memang dari ketiga hal itu yang paling kencang adalah unsur kebijakan dan politik tadi. Jadi tidak bicara kompetensi biasanya, tapi bicara suka dan tidak suka ya Prof ya. Nah ini jadi wacana juga Prof di kalangan kepala sekolah hari ini di daerah ya Prof ya. Nah, termasuk perubahan kurikulum dan kebijakan ini. Biasanya ada paradigma ganti presiden, ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum kan gitu. Sedangkan judul tadi adalah bagaimana kepemimpinan dan manajemen itu mencapai pendidikan yang berkelanjutan. Nah, pada akhirnya mindset kita sebenarnya pendidikan kita tuh nggak berlanjut-lanjut gitu, Prof. Ini di kalangan daerah ya, Prof ya. Kita mengulang lagi dari awal gitu, Prof. Tidak pernah melangkah. Nah, kita sebagai praktisi kan tentu sadar bahwa memang ini sebenarnya berlanjut ya Prof ya. Tapi bagaimana caranya
kita menyadarkan seluruh masyarakat dalam hal ini bahwa apa yang dilakukan saat ini itu sebenarnya keberlanjutan gitu Prof. Yang seperti di judul yang tadi di-highlight ya Prof oleh Prof bahwa pendidikan berkelanjutan tadi. Bukan kembali lagi atau berubah lagi dari awal gitu Prof. Jadi bagaimana kita menyadarkan masyarakat bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu betul-betul kebijakan yang bermuara pada pendidikan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan nasional gitu, Prof. Bukan lagi berdasarkan tadi, pergantian kebijakan yang atas dasar emosional gitu ya, Prof, ya, legacy gitu ya, dan suka dan tidak suka tadi. Jadi seperti itu, Prof. Jadi kita ingin menyampaikan nih di dunia kampus kepada masyarakat, pendidikan kita ini berkelanjutan kok, gitu. Tapi kan sudah kadung ada persepsi bahwa ya tadi Prof ya, ganti kebijakan, dianggapnya, eee, ganti arah dan tujuan. Itu yang pertama Prof, saya ingin mungkin dapat gambaran dari Prof, agar saya juga nanti bisa menyampaikan ke teman-teman di daerah begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, eee disadari atau tidak kepemimpinan utamanya kepala dinas yang tadi Prof sampaikan ya, bahkan sampai level kepala sekolah Prof. Nah itu dipengaruhi oleh kebijakan politik. Jadi seperti dihapit ini Prof oleh 2 kekuatan besar. Dari atas ditekan oleh kebijakan politik, dari bawah ditekan guru ini Prof, dan kepala sekolah ini, oleh tuntutan masyarakat bahwa pendidikan harus maju. Ya pada akhirnya yang disalahkan adalah kepala sekolah dan guru, kan begitu ya Prof ya. Iya. Kalau nggak sejalan, kita punya inovasi, kepala sekolah punya inovasi, punya transformasi, punya nilai-nilai kepemimpinan. Kadang programnya itu harus disesuaikan dengan kebijakan politik tadi Prof, dengan ya tadi ada sedikit ini saya nggak sebutkan daerahnya ya, Prof, ya. Tapi paling tidak ini banyak gitu yang terjadi gitu ya. Kepala dinasnya diganti. Iya, Pak Sastra, Udah hilang. sepertinya ya nge-lag ya, Prof. Ditunggu sebentar ya, Prof. Iya. Terlempar ya? Ada sih. Ya, terlempar, Ya, tapi sudah saya tangkap, saya sudah bisa menangkap intinya ya. iya, Prof, tapi ketika Pak Sastranya belum bergabung, khawatir beliau nanti meminta Tanya Prof lagi ya. mengulang jawaban. Ditunggu sebentar ya, Prof, mohon maaf. Ya, oke 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 oke. Sudah bergabung belum? Ya, kalau belum bergabung sambil menunggu Pak Sastra bergabung kembali, Prof, izin Ya, kita akan masuk dulu ke sesi tanya jawab, barangkali ya, nanti kita akan kembali. enggak. Eee, ya, mohon kepada panitia, tadi sudah banyak sekali pertanyaan yang ada di kolom chat, ya, ini menunjukkan keantusiasan seluruh peserta yang tersebar dari seluruh wilayah di Indonesia. Ya, baik, pertanyaan, pertama dari Ibu Dian Lestari dari SMK Kesehatan Tunas Bangsa. Dalam realitas sosial di Indonesia saat ini, perhatian publik cenderung terfokus pada isu-isu hiburan yang viral. Sementara persoalan mendasar seperti kualitas pendidikan kerap terabaikan dalam diskursus nasional. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya seorang pemimpin, baik dalam konteks institusi institusi pendidikan maupun pemerintahan menyusun strategi transformasional untuk mereposisi pendidikan sebagai agenda publik yang relevan, inspiratif, dan mampu bersaing dalam ruang informasi yang dikuasai oleh tren hiburan. Silakan, Iya, Prof. ya baik. Menarik ini pertanyaan dari Budian ini ya. Jadi memang kita ini, apa ya, kelihatannya, terlalu liberal ya dalam kaitannya dengan, apa namanya, isu-isu yang seperti begini, ya. Kita bisa lihat, jadi orang Indonesia itu memiliki karakteristik ya, mirip mirip dengan orang Cina, dari Cina. Ya, karakteristiknya itu. Ya, karena apa sih? Karena kita ini memang, apa namanya, jumlah penduduk kita Indonesia ini sangat banyak, mirip dengan di Cina, gitu ya. Terus budayanya juga mirip seperti begitu ya. Jadi oleh karena itu,
memang kita treatment-nya itu tidak bisa sama dengan treatment yang dilakukan di negara-negara barat, di mana semua liberal ya, boleh saja lihat ini, lihat itu, boleh seboleh-bolehnya, ya. Nah, kalau di Indonesia kelihatannya memang harus ada kebijakan yang membatasi akses, ya, akses-akses terkait dengan itu, karena memang orang Indonesia itu modelnya seperti begitu, ya, Bu Dian ya. Jadi oleh karena itu, kalau menurut saya kebijakan yang diterapkan pembatasan akses misalnya YouTube ya di Cina itu bagus sekali ya, dan Cina sekarang pada akhirnya melejit ya menjadi negara dengan pendidikan, kualitas pendidikan yang luar biasa. Mengapa? Jadi kalau dulu Cina itu masuk dipisahnya itu hanya di Hong Kong saja gitu ya, hanya di misalnya Makau saja gitu ya, hanya di kota-kota kecil atau negara-negara bagian kecil saja di Cina. Sekarang di Cina itu kualitas pendidikannya sudah mulai merata. Ya, caranya seperti begitu. Kebijakan-kebijakan yang dikembangkan atau yang diterapkan oleh para apa namanya pemimpin negaranya itu benar-benar kebijakan yang ya membatasi seperti begitu. Sehingga anak-anaknya ya, anak-anak didiknya itu fokus pada apa namanya bagaimana apa namanya melaksanakan proses pendidikan dengan baik begitu ya. Nah, kita juga memang harus seperti begitu. Nah, di kita ini nggak tahu mungkin tidak berdaya ya membuat pembatasan-pembatasan seperti begitu atau bagaimana ya, atau mungkin tidak ada kebijakan ya, tidak ada kemauan kebijakan. Nah, mungkin ya dari dalam skala kecil ya, kita di sekolah, kita di lingkungan apa namanya, kalau jadi kepala dinas nih, kalau ada kepala dinas, mungkin kita bisa membuat kebijakan. Nah, kebijakan yang disampaikan oleh Pak KDM itu saya agak setuju ya, saya setuju tuh. Jadi misalnya sore hari dari maghrib sampai jam 8, semua orang keluarga ya di rumah itu jangan pegang HP. Ya, fokus pada belajar. Saya kira saya setuju dengan seperti begitu. Bukan itu artinya itu apa namanya ya menghambat apa itu hak ya, menghambat hak. Tetapi karena di Indonesia itu memang nggak bisa dibuat bebas seperti begitu karena rasa tanggung jawabnya yang masih kurang. Saya kira dengan pembatasan penggunaan TV, handphone ya selama 2 jam dalam sehari itu sangat bagus dicoba ya, sangat bagus kita coba. Ya, jadi itu kita gunakan untuk misalnya berinteraksi, ya, keluarga gitu, membantu itu anak-anak belajar dan segala macam. Berkomunikasi, berdiskusi itu di waktu yang 2 jam itu. Saya kira itu cara yang paling mudah. Jadi kita buatlah kebijakan-kebijakan ya yang seperti begitu ya, yang sedikit meskipun itu hanya sedikit saja tetapi bisa memberikan makna gitu ya. Nah, itu barangkali Bu Dian ya, karena saya belum pernah menjadi pejabat pemerintah, jadi saya juga nggak terlalu ini bagaimana ya. Karena kalau saya melihat ya model ini ya teman saya itu yang ada di pejabat pemerintah jadi bingung sendiri, mau menerapkan kebijakan gini, ini ada ini politiknya kencang banget gitu ya ini. Ah itu ya, jadi selalu sih akhirnya ya sudahlah gitu ya. Ya sudahlah. Jadi itu ada semacam kepasrahan gitu ya dari para pejabat. Nah, tetapi kalau pejabat yang diangkatnya itu pejabat-pejabat yang profesional, ya saya seperti siapa tuh Prof Yuli misalnya. Prof Yuli jadi atas pendidikan cocok banget karena dia memang dari dunia pendidikan gitu ya. Jadi dia menguasai banget ya unsur-unsur yang terkecil apapun dari konsep pendidikan itu dia tahu banget ya. Jadi cocok tuh kalau Prof Yuli jadi atas pendidikan. Ya, nah itu seperti begitu. Jadi apa namanya apa menempatkan orang yang di tempat yang tepat itulah yang paling baik dilakukan. Ya, baik, itu saja barangkali Bu Dian jawabannya. Ya, Mohon mungkin maaf nggak Prof, puas. tadi terlempar izin, mohon maaf sekali. Oh ya, Mohon maaf Prof. Ya, mohon maaf ya Pak Pak Sastro. Sastra, tadi kami masuk dulu ke sesi tanya jawab sambil menunggu Pak Sastra bergabung kembali. Karena sekarang Ya, sudah bergabung, mangga Prof untuk memberikan jawaban dari ya, apa yang tadi sudah ditanyakan oleh Pak Sastra. Mungkin khawatir terputus tadi Prof, saya meng-highlight saja yang pertama bagaimana cara kita sebagai kepala sekolah ya Prof, atau ya, yang memanage lah dunia pendidikan ini untuk menyikapi satu kebijakan yang baru itu satu. Kemudian yang kedua, bagaimana nih supaya kami gitu ya atau kita yang misalkan pada apa ya
dalam hal ini hari ini menjadi pemimpin dalam satu jenjang lembaga atau unit gitu Prof ya, di dunia pendidikan ini merasa terlindungi nih, kira-kira harus seperti apa Prof? Karena kita Ya, juga takut kan dengan amanah yang kita emban ini Prof. Jadi satu oke. bagaimana menyikapi kebijakan, kemudian yang kedua supaya kita juga aman Ya, dan terlindungi, merasa nyaman. Terima kasih ya, Prof. Mohon maaf ya, apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. ya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sastra, bagus sekali Pak Sastra itu membuat satu apa namanya, satu alur dari pemateri pertama, pemateri kedua, dan yang ketiga ini. Saya kira ya, saya setuju dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sastra bahwa ya pertama kedua itu tancap gas, kemudian saya remnya gitu ya. Itu. Jadi apapun yang dilakukan, secepat apapun kita melaju, pastikan bahwa kita melaju di jalan yang benar gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kita terhambat oleh apa tadi faktor-faktor yang tadi saya sampaikan itu. Dan tentu saja ya sebenarnya yang paling menentukan itu pada akhirnya adalah leader, para leader itu. Ya, nah, ini panitia ini bagus nih menata ininya ya, pembicaranya itu ya, mulai dari itu kemudian diakhiri dengan saya. Bagus sekali ini panitia. Ya, dan panitia ini bagus sekali memilih itu tuh pembicara pertama yang terkait dengan itu dan Prof Cahyono itu Prof Beni itu ya, saya tahu persis beliau ini memang sangat luar biasa juga ya. Itu luar biasa. Kita sering apa namanya berdiskusi dengan beliau ini ya terkait dengan penguatan-penguatan yang dilakukan di Unpad itu beliau itu ikut ya, ikut membantu kita. Itu yang terkait dengan itu ya Pak ya. Nah, jadi kalau menurut saya sih memang kita ini terlalu banyak orang pendidikan ini terlalu banyak diam, ya. Apakah karena menggunakan prinsipnya itu yang itu tadi, Pak, yang Ki Yang Hajar Dewantara itu? Ya, jadi kita nih kebanyakan diam. Kalau kita kebanyakan diam, kemudian para politikus kebanyakan ngomong tentang pendidikan, jadilah seperti begini. Orang politikus yang tidak paham pendidikan ngomong, berbicara gitu ya. Orang pendidikan yang sudah tahu ini makna pendidikan, pada diam saja. Orang pendidikan ini memang, ini ya, lemah lembut, terlalu lemah lembut kalau menurut saya. Lemah lembut gitu ya, terus, sangat rendah hati, tidak sombong ya. Rajin menabung enggak ya? Itu karakteristik orang-orang pendidikan itu kayak gitu. Jadi tersingkirkan dengan sendirinya orang-orang pendidikan. Idealisme dan bidang pendidikan itu jadi hilang juga. Hilang karena ada idealisme politik yang lebih arogan, ya. Maka kita akan caranya apa? Bagaimana, Pak? Caranya kita harus responsif, tidak reaktif. Jangan reaktif ya, Pak. Reaktif itu apa? Ya, bereaksi tanpa arah yang jelas, itu reaktif. Tapi responsif, responsif itu merespon apa yang menjadi kebijakannya, ya. Nah, jadi bagus ada sekarang ini sudah mulai orang Indonesia itu nggak bisa diajarkan ini ya, halus ya. Akhirnya ada demo-demo, ya seperti kemarin ini ya, Tukin. Itu salah satu ininya ya, isu Tukin itu ya. Jadi setelah ini ya, setelah dengan berbagai cara tidak bisa ya mengingatkan atau apa namanya, membuat para petinggi paham ya, maka kemudian kita menggunakan cara yang lain. Nah itu ya. Nah mungkin kita tidak harus seperti begitu sekali gitu ya, sedikit-sedikit demo, sedikit enggak bisa, tetapi lakukan ya, apapun sedikit pun ya, meskipun sedikit kita berbicara. Ya selalu berbicara. Ya, saya ini termasuk vokalis juga Pak dari ini ya. Tapi saya tuh suka gatel gitu ya kalau di dalam satu tatanan itu ada hal-hal yang menurut saya nggak pas gitu. Jadi saya sampaikan saja ya. Nah, mau diterima mau enggak ya, sudah biarin aja Pak. Jangan memaksakan diri. Capek kalau memaksakan diri itu. Tapi kalau misalnya yang berbicaranya bukan hanya satu tetapi misalnya sekian puluh ribu, pasti akan ada dampak sedikitnya. Ya, jadi Pak responsif, kemudian lihat kebijakan ini esensinya, intinya kebijakan ini arahnya mau kemana sih, gitu ya. Ah, jadi lihat intinya, lalu kita bisa melakukan atau menetapkan prioritas. Prioritasnya mana dulu ya yang mau kita ini kan. Ini ada banyak kebijakan nih, ya kita mau apa dulu, ya. Kadang-kadang ya seperti ada apa deep learning,
ya, meaningful learning, terus di sebelum-sebelumnya ada. Itu teh sama isinya sama Ibu dan Bapak. Jadi kita tuh jangan terlalu reaktif gitu, ya. Jadi kita lihat aja, oh oke, kalau deep learning itu ternyata hanya segitu aja ya, 3 itu sama. Meaningful learning, joyful learning, dan mindful learning. Emang dulu itu kita nggak gitu? Kan kita juga dulu seperti begitu. Idealnya, ya, di dalam kurikulum atau di dalam, apa namanya, ini apa, tentang kebijakan tentang pendidikan, dari dulu juga seperti begitu. Bagaimana pembelajaran bermakna itu meaningful, ya. Kita harus belajar senang, enjoyful learning. Ada dari dulu juga itu. Cuma sekarang ini dikuatkan oleh para pemegang kebijakan itu karena, ya, itu juga, apa namanya, mereka tuh melihat apa yang terjadi di lapangan itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan, ya, apa yang diharapkan oleh pemerintah. Maka mereka mengatakan, deep learning. Nah, kadang-kadang kita itu ya terlalu mereaksi, ya. Jadi ya responsif saja. Oke, itu kita lakukan seperti begitu. Pembelajaran-pembelajaran yang model pembelajaran yang sudah ini ya, yang sekarang ini kontemporer, problem based learning, project based learning, discovery learning, inquiry based learning dan segala macam, itu semuanya di dalamnya itu ada deep learning. Kalau kita implementasikan dengan benar, nggak ada masalah. Itu kebijakan baru, oke, itu mah kita terima aja. Padahal kita juga sudah melakukan. Jadi, pastikan Ibu dan Bapak, guru-guru di sekolah itu menerapkan pembelajaran yang bagus. Pembelajaran interaktif inovatif. Pasti ini tuh dapat. Ya, umumnya ya yang saya lihat itu saya pernah ikut ini apa PPG ya. Ini katanya problem based learning. Tapi isinya enggak seperti problem based. Mana melatihkan keterampilan berpikirnya, mana melatihkan keterampilan memecahkan masalahnya, enggak muncul di dalam pembelajaran. Itu kan artinya secara konsep mereka tulis di dalam RPP-nya itu problem based learning, tetapi implementasinya tidak dilakukan itu. Itulah yang harus kita benahi, Pak. Ya, kita sebagai orang-orang ini ya, pemegang kebijakan itu pastikan bahwa pembelajaran di sekolah itu dilaksanakan dengan benar. Ya, apapun yang dilakukan oleh guru yang terpenting interaktif ya, holistik itu ya, student center itu pasti dilakukan. Apapun modelnya tidak disebutkan modelnya apa, yang penting anak-anak jadi senang belajar. Itulah yang kita sebut sebagai deep learning. Ya, Pak. Jadi jangan khawatir ya. Kita melakukan sedikit meskipun sedikit tetapi signifikan untuk memberikan kontribusi. Ya, dan jangan terlalu reaktif. Kita laksanakan dengan cara yang responsif. Jadi kalau ada kebijakan, respons saja. Ya, oh, ya ini sih sudah biasa kita buat. Ya, dari dulu ya, dari mulai KBK. Setelah KBK keluarlah apa? Yang kurikulum 2013. Sama juga Pak itu isinya TKBK. Karena ininya kan tujuan pembelajarannya itu kompetensi based gitu ya. Terus dari kurikulum KKNI kemudian sekarang jadi ada macam-macam lagi kurikulum sama. Jadi sebenarnya tujuannya perubahan-perubahan seperti begitu itu ingin mengakselerasi tujuannya, ingin mengakselerasi pencapaian tujuan pendidikan. Tapi ya kita meresponnya di lapangan, ini beban untuk guru. Padahal mah kalau kata saya ya sama gitu. Ya sama dengan kita di perguruan tinggi, Pak. Kita di perguruan tinggi kemarin ini KKNI, ya. Terus berubah menjadi OB, outcome based learning. Sama aja, itu kita pakai CPL juga, ya. Tujuan-tujuan perkuliahannya juga mirip lah dengan itu. Ada sikap kognitif, ada pengetahuan, sama. Ya, hanya mungkin dengan cara atau formulasi yang berbeda. Itu the way how to yang berubah itu. Tapi tujuannya tetap sama. Ya, itu yang terpenting Pak Sastra ya. Demikian barangkali jawaban saya. Mudah-mudahan bisa ini Terima ya. kasih Jadi banyak sekali Prof lagi satu kata tanggapannya. kunci aja. Kita orang pendidikan tidak boleh diem Siap ya. Prof. Tidak boleh diam. Jangan pegang peribahasa diam adalah emas. Ya, diam adalah kehancuran buat dunia pendidikan. Itu maknanya ya. Baik. Baik, ya luar biasa Prof ya, orang pendidikan jangan diem ya Prof. Baik, Ya, terima kasih Prof Ana dan Pak Sastra Wijaya MPD. Kita akan lanjut tadi baru satu pertanyaan yang ditayangkan ya di slideshow. Baik, satu pertanyaan lagi Prof Ana dari Bu silakan. Marina Indriasari.
Ya, pertanyaannya, bagaimana seorang pemimpin dapat menginspirasi dan memotivasi seluruh komunitas sekolah untuk berkomitmen pada tujuan berkelanjutan? Dan bagaimana pemimpin dapat membuat keputusan etis ketika dihadapkan pada konflik antara tujuan berkelanjutan dengan tekanan jangka pendek seperti hasil ujian, permintaan ortu, dan tekanan anggaran? Silakan, Prof. Ya, oke. Yang terakhir dulu ya. Yang terakhir itu tidak ada cara yang lain kecuali komunikasi. Ya, kita harus berkomunikasi. Kepala sekolah, ya. Saya ingat dulu di SMA ya, pada saat apa ya, itu namanya BP3, uang BP3 itu muncul ya. Nah, itu apa namanya, ada semacam apa ya, kebijakan yang waktu itu uang BP3 itu tidak boleh dikelola oleh sekolah, harus dikelola oleh BP3 waktu itu, ya. Nah, bagaimana caranya kita menjembatani itu? Para guru kan jadi kepala sekolah juga bingung dengan aturan seperti begitu. Akhirnya kita buatkan komunikasi, ngobrol. Uang ini tidak akan kita pakai, ya, tapi kita akan gunakan ya untuk sekolah dengan program-program. Maka sekolah buat program, nah, gitu ya. Nah, itu komunikasi namanya Ibu, ya. Jadi lakukan komunikasi ya dengan semua yang terkait, dengan semua stakeholder kita. Maka kita akan mendapatkan kebijakan yang diterima oleh seluruh pihak. Ya, bukankah komunikasi itu satu keterampilan abad 21 yang diminta kepada anak-anak? Nah, kenapa kita juga sebagai pelaku pendidikan di atas itu tidak melakukan itu? Ya, jadi komunikasi, ngobrol gitu ya, ngobrol-ngobrol ilmiah itu namanya, ya, itu dilakukan. Ya, itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang pertamanya tuh apa terkait dengan apa? Bagaimana caranya menjadi seorang pejabat? Pemimpin dapat menginspirasi dan Oke. memotivasi seluruh Mm-mm. komunitas sekolah, Ya, Prof. ya, pemimpin harus jadi inspirator dan motivator, Bu. Tapi yang namanya itu tuh ya, inspirator dan motivator teh ya, itu teh kelihatannya mah apa ya, bakat ya. Tidak semua orang bisa jadi pemimpin, masalahnya kan gitu. Tidak semua orang bisa menjadi pemimpin, karena Inspirasi. pemimpin itu harus memenuhi karakteristik seperti tadi. Ya, jadi pilihlah seorang pemimpin yang mampu menginspirasi, yang mampu memotivasi, Ibu dan Bapak. Ya, kalau kita tidak bisa melakukan itu, ya, bagaimana caranya memotivasi, bagaimana caranya menginspirasi, maka kita belajar. Ya, kita harus punya pengetahuan, kita harus punya pemahaman yang dalam terkait dengan proses pendidikan, maka kita bisa menjadi inspirasi. Ya, nah itu. Jadi menjadi inspirasi itu bukan cara yang mudah. Menjadi inspirator itu bukan hal yang mudah. Ya, diperlukan satu bakat. Ya, bakat menjadi apa namanya? Disebutnya influencer. Itu. Ya, menjadi Benar. influencer juga. Ya, sekarang tuh kan lagi rame-ramenya jadi influencer nih, ya. Nah, menjadi influencer itu nggak gampang kalau orangnya nggak bisa, nggak punya bakat, nggak akan dia jadi influencer, ya. Nah, jadi harus mampu dan guru utamanya, ya, mestinya dia itu punya kemampuan menginfluence anak-anak. Jadi mestinya tes untuk calon guru itu ke sana. Ya, kan sekarang mau tes guru, nah apa dilakukan tes untuk guru? Sama seperti tes untuk calon-calon pekerja yang lain, kan? Sama mestinya di FKIP itu tes untuk guru itu lebih susah. Tapi masalahnya ya, FKIP itu jadi calon guru itu bukan pilihan utama. Ya, kalau di Malaysia sekarang menjadi calon guru itu menjadi pilihan utama karena mereka ini diberi beasiswa, ya, di-cap-kan. Guru itu sampai S2 baru bisa jadi guru gitu dan semuanya itu fully funded oleh negara. Sekarang mah kita kan yang jadi guru itu mungkin jadi masuk ke pendidikan guru itu mungkin jadi second opinion. Mungkin di antara Ibu dan Bapak juga di sini ada yang jadi guru karena terpaksa, ya kan? Ya, saya juga termasuk di antaranya. Saya tuh terpaksa masuk ke IKIP itu dulu, ya. Terpaksa masuk ke IKIP karena saya nggak bisa masuk ke ITB waktu itu. Ya, karena saya tidak bisa masuk ke UI waktu itu. Ya, jadi masuklah pilihan kedua. Ya, jadi masuk ke
Nah, tetapi dengan seiringnya waktu berjalan, ya saya kok jadi menyenangkan ini dunia pendidikan ini, luar biasa menyenangkan bagi saya. Makanya saya meskipun S3 saya itu kimia dan kimia analitik, ya, pada akhirnya saya terjun ke dunia pendidikan. Karena apa? Yang pertama, saya ini guru besarnya, SK guru besarnya itu salah. Jadi SK-nya pendidikan kimia, mestinya kimia kan? SK guru besarnya itu pendidikan kimia, salah. Kemudian saya kan hidup di, lingkungan pendidikan di UPI, Universitas Padahal IKIP itu. Ya. Jadi kan saya memang berkenalan dengan, dunia pendidikan itu lebih dalam. Dan yang ketiga, karena suami saya orang IKIP, orang apa namanya, orang pendidikan, maka saya juga jadi itu. Jadi nista maja utama tiga-tiganya itu jadi akhirnya saya menjadi senang dalam dunia pendidikan dan pendidikan ini menyenangkan kalau buat kita, ya. Asal yang pertama ada ikhlas, Bu. Kalau ngurus pendidikan mah kalau tidak ada keikhlasan, ya, itu susah sekali tuh, frustasi nanti kita. Kan nggak bisa dapat uang banyak kalau di dunia pendidikan itu, ya, di Indonesia maksudnya. Ya, di Indonesia ini bergelut di dunia pendidikan nggak akan bisa jadi orang kaya, kecuali menjadi pemilik sekolah, itu jadi orang kaya. Tetapi kalau pemegang kebijakan mah ya, dan bukan jadi pemilik gitu ya, nggak akan bisa. Ya nggak kena. Jadi dasarnya itu ikhlas, ya. Nah, karena menjadi guru, menjadi, apa namanya, bekerja di dunia pendidikan itu, ya satu saja itu, ya ikhlas. Kalau ikhlas maka kita bisa belajar, kita bisa melakukan apa saja ya, itu bisa lebih baik. Demikian, Bu Marina, ya jawaban saya. Baik, terima Komitmen, kasih ya. Prof. Ana, luar biasa ya jawaban yang diberikan. Baik Bapak Ibu peserta yang saya hormati, alhamdulillah ketiga pemateri sudah menyampaikan paparannya. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sampai akhir kegiatan ini antusias. Ya, masih terdapat 368 nih yang masih join di Zoom meeting ini. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para narasumber, Prof. Beni, Prof. Yuli, Prof. Ana, dan ucapan terima kasih juga kepada para penanggap, ada Pak Dr. Burhan, Pak Dr. Zulkifli Zamjam, serta Pak Sastra Wijaya MPD. Ya. Baik Bapak dan Ibu, banyak sekali hal-hal baru yang kita dapatkan. Izin sebelum saya kembalikan kepada MC, tadi dari Prof. Beni menyampaikan beberapa praktik baik ya Bapak Ibu yang sudah diimplementasikan di Coventry University. Ada istilah we talk the talk and we walk the talk. Gitu. Jadi menjadi seorang pendidik bukan hanya sekedar berbicara, menjelaskan, namun juga perlu melakukan aksi, memberikan contoh dan teladan. Dan satu hal lagi yang tadi Prof. Beni sampaikan bahwa perlu menanamkan 5 atribut untuk lulusan. Pertama adalah communication effectively, act with integrity, adaptable, think creatively, dan get a thing done. Dan terakhir, mohon maaf, dan yang kedua dari Prof. Yuli Rahmawati terkait dengan implementasi deep learning. Bagaimana dalam deep learning ini menyampaikan 3 prinsip utama, mindful, meaningful, dan joyful. Dan yang disentuh dalam deep learning ini bukan sekedar kognitif, yaitu olah hati, tapi juga olah pikir, tapi juga olah hati, olah rasa, dan olahraga sehingga terciptanya 8 profil lulusan. Dan dari pemateri terakhir, Prof. Ana menyampaikan bagaimana leadership dalam konteks pendidikan berkelanjutan, dihindari mengenai dark triad personality, yaitu menjadi pemimpin tidak boleh menjadikan orang lain hanya sebagai alat, menghindari budaya saling mencurigai, dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kegiatan pemaparan materi dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar, walaupun ada tadi sedikit-sedikit kendala ya, ada yang suaranya bocor dan lain sebagainya. Saya sebagai moderator undur pamit, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan selama memoderatori kegiatan ini. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah pengumuman base paper. Untuk yang pertama, diberikan kepada David Putra Pantau dan Endi Darmawan dari Yayasan Cendikia Utama Nusantara
dan Yayasan Pendidikan Taruna Bangsa. Yang kedua, diberikan kepada Herianto dari SMK Insan Kreatif Bogor, Indonesia. Dan yang ketiga, diberikan kepada Nova Firda Mahaputra dan Taufani Husnu dari Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Selanjutnya adalah pengumuman base question. Yang pertama, diberikan kepada Bapak Arif Rahmanto dari Universitas Pakuan Bogor. Yang kedua, diberikan kepada Ibu Darmawati dari SD Impres Manggala, Makassar. Dan yang ketiga diberikan kepada Ibu Dian Lestari dari SMK Kesehatan Tunas Bangsa. Bapak Ibu yang kami banggakan, selanjutnya adalah penyampaian sertifikat peserta secara simbolis oleh Ketua Panitia diberikan kepada Bapak Zaki Zihar Muammar, SPD. Kami berikan secara simbolis sertifikat peserta kepada Bapak Zaki Zihar Muammar, SPD, sertifikat Seminar Nasional 2025. Baik, terima kasih kepada panitia. Semoga ilmunya menjadi bermanfaat bagi kami semua. Amin. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, e-sertifikat dapat diunduh setelah Bapak Ibu mengisi tautan presensi webinar yang telah kami bagikan melalui kolom chat. Terima kasih. Bapak Ibu, sebelum sesi webinar ini ditutup, kami informasikan bahwa setelah rehat sejenak akan dilaksanakan parallel session. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti parallel session, mohon untuk mempersiapkan diri. Parallel session ini akan dilaksanakan mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat melalui Zoom meeting. Selamat mengikuti dan semoga sukses. Bapak Ibu yang kami banggakan, demikianlah acara inti webinar ini telah kita laksanakan. Sebagai penutup, kami dari panitia dan saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat tutur kata, sikap, dan kekurangan selama berlangsungnya acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.